Halo, selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Roni Martin Randra, dosen STK IPPGRI Papua, program studi pendidikan biologi. Kali ini guys, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas mahasiswa yang saya berikan dari mata kuliah statistik. Yang pertama, mahasiswa dibebankan presentasinya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Lebih khususnya khusus untuk setiap pokok-pokok bahasan pada materi statistik pendidikan. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah statistik pendidikan. Jadi tentu bahwa di dalam perkuliahan ini konsep yang paling utama yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah memberikan perbandingan antara statistik dan statistika. Selain itu juga mahasiswa harus dituntut untuk mengetahui tentang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, skor baku. Kemudian koefisien variasi serta bentuk distribusi frekuensi dan beberapa pengujian yang lain, salah satunya uji T, uji homogenitas dan uji linearitas. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kepercayaan buat adik-adik mahasiswa untuk mencoba untuk mempresentasikan hasil presentasinya melalui akun YouTube. Selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan menyaksikan hasil video yang dipresentasikan oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi. Demikian. Baik, pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya dari Kayondare dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Untuk membahasnya, di sini ada pengertian hipotesis, macam-macam hipotesis, pengertian pengujian hipotesis, kemudian prosedur pengujian hipotesis, dan selanjutnya kita akan membahas contoh soal pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani atau dua kata, yaitu hypo dan tesis. Hypo berarti lemah atau kurang, sedangkan tesis berarti teori atau pernyataan yang disajikan dengan bukti. Macam-macam hipotesis terdapat 3 rumus, yaitu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu hipotesis komparatif atau perbandingan. Merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Bentuk hipotesis selanjutnya adalah hipotesis asosiatif atau hubungannya itu sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika dengan tujuan membuat keputusan, yakni membuat keputusan apakah menerima atau menolak sebuah hipotesis. Adapun prosedur pengujian hipotesis, yang ke-1 menentukan hipotesis, yang kedua menentukan tingkat signifikasi, yang ketiga menentukan statistika uji, dan yang keempat menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kita akan masuk pada contoh soal. Ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata kurang dari 2000 km per tahun. Untuk menguji pendapat ini, ambil sampel acak sebanyak 100 pemilik mobil dan mereka diminta untuk mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Ternyata rata-rata jarak yang ditempuh adalah 23.500 km dengan simpangan baku 3.900. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut? Gunakan tara signifikasi 5%. Jadi kalau membahas atau menjawab soal seperti ini, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa statistiknya. Dari soal tadi, uji rata-rata satu arah dan sisinya sisi kiri karena n-nya lebih dari 100, jadi kita menggunakan setabel. Lalu berikutnya kita terjemahkan atau diketahui X itu apa, yaitu jarak yang ditempuh sebuah mobil. Mu0 sama dengan 2000 dari dugaan tadi. Sigma X sama dengan 3900
alfa 5%, N sama dengan 100, X bar sama dengan 23.500. Yang ditanyakan, ujilah hipotesis bahwa rata-rata yang ditempuh sebuah mobil kurang dari 2000 km. Lalu berikutnya ada 5 langkah. Yang pertama hipotesis uji, yang kedua menentukan nilai signifikasi, yang ketiga menentukan statistika uji, dan yang keempat menentukan statistika uji, yang kelima kesimpulan. Jadi langkah pertama kita lihat terlebih dahulu menentukan hipotesis uji. Kita sudah tahu dia adalah satu arah dan sisi kiri berarti HH. Untuk arah kiri berarti H0-nya itu adalah lawannya, lebih dari atau sama dengan 2000 km. Kalau bentuk statistika seperti ini, parameter populasinya mu, karena kita akan menguji rata-rata, jadi kita menggunakan mu. Lalu langkah yang kedua melihat nilai alfa. Soal sudah ditentukan nilai alfa 5% atau 0,05. Tujuannya untuk menentukan nilai stabil. Lalu yang ketiga menentukan statistika uji. Jadi di sini menghitung kita menggunakan rumus set hitung sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi sigma X bar. Artinya kita harus tahu nilai X barnya, nilai mu 0-nya, dan nilai sigma X barnya. Nah, di soal tadi X bar sudah diketahui yaitu 23.500. Sigma X barnya adalah kita tinggal menghitung menggunakan rumus yang ada di distribusi sem, yaitu untuk rata-rata satu populasi, yaitu nilai dari simpangan baku tadi. 3.900 dibagi dengan akar dari sampel, dapatnya nilai 390. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, maka diperoleh nilai statistiknya 8,97. Yang berikutnya, langkah kelima, kita akan menghitung juga atau kita menentukan nilai stabilnya. Untuk menarik kesimpulan, apakah kita akan menolak H0 atau menerima H0. Karena di sini kita melihat nilai set hitung lebih besar dari nilai stabil, yaitu min 1,64. Maka di sini kesimpulan kita menerima H0 dan menolak HH, yaitu rata-rata jarak ditempuh sebuah mobil lebih dari 23.500 km.